Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Lebih tepatnya pengukuran pada 3 besaran pokok yang paling utama. Kenapa dikatakan utama? Karena paling sering digunakan. Nah, kan ada 7 ya besaran pokok itu, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, yang utamanya itu adalah pertama panjang, kedua massa, dan ketiga adalah waktu. Nah, kita akan bahas tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah proses membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain, tentunya yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Contoh, kan pada saat dulu itu pasti belum ada yang namanya penggaris ya, atau mistar, itu belum ada meteran, timbangan, belum. Nah, tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, nah adalah orang itu pengen tahu kalau misalkan panjang satu meja atau panjang rumah itu cara bikin satuan bakunya gimana. Oh, dibuatlah satuan meter gitu, dibuatlah satuan berat misalkan teh ya, dibuatlah satuan massa dan sebagainya. Nah, itu ada yang ditetapkan sebagai satuannya, jadi sudah ada standarnya. Contoh, kalau mengukur panjang pakai standarnya adalah standar penggaris kalau misalkan yang sederhananya gitu. Kalau misalkan mau mengukur suhu, oh pakai standarnya standar Celcius pada termometer dan sebagainya. Kemudian yang mau diukurnya itu dibandingkan. Jadi di situ kita tahu besaran yang akan kita ukur. Nah, hasil pengukuran itu adalah menghasilkan nilai besaran. Nilai besaran ini mengandung angka taksiran yang menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat bersumber pada alat ukur, proses pengamatan, ataupun lingkungan. Nah, jadi ketika kita mengukur itu selalu ada ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian itu tadi sumbernya dari alat ukur, proses pengamatan, dan lingkungan. Semakin banyak angka yang dihasilkan dari suatu pengukuran, maka semakin teliti pengukuran tersebut. Contoh, kalau kalkulator gitu ya, kayak misalkan 3 dibagi berapa? 3 dibagi 2,5 misalkan. Nah, 3 bagi 2,5 pakai kalkulator tuh pasti kan 1,078 kan panjang ya kesananya. Nah, itu adalah angkanya kan banyak di belakang koma. Maka semakin banyak itu menunjukkan si hasil pengukuran itu semakin teliti. Alat ukur tadi kita kan akan mengukur 3 besaran yang pokok ya, panjang, massa, dan waktu. Alat ukur panjang itu nanti ada 3. Yang pertama mistar atau penggaris, dia digunakan untuk mengukur panjang yang berupa garis lurus. Nah, jadi kalau garis lurus bisa pakai mistar. Kalau yang tidak lurus bisa kayak misalkan mengukur lengan, mengukur pinggang, lebar pinggang. Nah, itu yang suka dipakai sama tukang jahit ya, meteran jahitan gitu. Kemudian pada umumnya memiliki ketelitian 1 mm. Nah, jadi ketelitian itu adalah skala terkecil. Skala terkecil pada mistar yang kita punya pada umumnya paling kecil itu bisa mengukur yang ukurannya 1 mm. Paling kecil. Kemudian yang kedua yang lebih canggih lagi adalah jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, tebal, dan kedalaman benda. Contoh misalkan pada pipa. Nah, pipa itu kan rongga, dalamnya ada rongga ya. Nah, diameter luarnya bisa diukur pakai jangka sorong. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian diameter dalam apa? Nah, kita lihat di sini. Di sini, nah ini jangka sorong itu ada 2 jenis. Ini adalah jangka sorong yang digital ini. Kemudian ini adalah jangka sorong yang manual. Ya. Nah, untuk mengukur diameter luar, nanti yang dipakainya adalah ini. Untuk mengukur diameter dalam nanti yang dipakainya adalah ini. Gitu. Nah, tebal, untuk mengukur tebal sama nanti pakainya ini.
untuk mengukur kedalaman benda. Nah, nanti ini gambarnya ada sebenarnya di sebelah sini, ini gambarnya nggak full ya. Nanti Ibu kasih contoh di ini langsung pakai video. Kemudian pada umumnya itu memiliki ketelitian 0,1 mm. Jadi ini 10 kali lipat lebih teliti daripada penggaris ya. Kalau penggaris itu 1 mm, kalau jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Nah, kemudian ini contoh cara membaca hasil pengukuran oleh jangka sorong seperti apa. Nih dilihat ya, diperhatikan. Di sini ada pertama ya, ini yang namanya ada dalam satuan sentimeter jangka sorongnya 0, 1, 2, 3. Nah, ini yang atas namanya adalah skala utama. Kemudian ini yang bawah ada 0, ada 5, ada 10. Itu namanya adalah skala Nonius ya. Jadi yang atas skala utama dan yang bawah itu adalah skala Nonius. Nah, gimana cara bacanya? Cara membacanya adalah pertama, lihat ini. Lihat. Ini kita perbesar dulu. Nah, ini dilihat ya, angka 0 yang ada di skala Nonius. Ini dilihat nolnya ada di sini kan ya. Nah, nolnya ada di sini. Sekarang kita lihat garis yang ada di atasnya, yang sebelum garis 0 yang ini. Nah, sebelum 0 yang ini itu kan berarti yang ini ya. Nih, nah yang ini, ya kan? Yang itu. Nah, ini tuh berapa? Gitu. Ini tuh berapa? Ini berapa? Lihat dari sini. Kalau ini 0, ini 1, berarti ini 0, ini ke sini 0,9, berarti ini 0,8 yang di sini. Berarti kita tulis 0,8. Ya. Nanti ditambah, lihat di sini. Garis yang sekarang tahap yang kedua adalah lihat garis di skala Nonius sama skala utama yang sejajar, yang mana? Apakah yang ini, yang ini, yang ini, yang mana? Nah, yang sejajar itu adalah ini. Nah, jadi garis atas dan garis bawahnya itu sejajar. Nah, itu berapa? Kalau ini 0, ini 1, ini 2, berarti ini 3. Nah, berarti itu adalah 3 dikali skala terkecil dari jangka sorong. Skala terkecil dari jangka sorong itu kan tadi 0,1 mm. Nah, sementara ini kan dalam sentimeter. Kalau diubah berarti jadi berapa? 0,01 mm. Ya, nah berarti ini 3 dikali 0,01. Oh, salah, ini sentimeter ya, maaf. Bukan milimeter tapi sentimeter. Nah, jadi ini nanti 0,8 ditambah 3 kali 0,01, 0,03. Nah, berapa hasilnya? Maaf. Berapa hasilnya? 0,8 ditambah 0,03 itu adalah 0,83. Nah, satuannya adalah sentimeter. Gitu. Nah, kemudian sekarang coba kalian kerjakan ini ya. Tulis di buku catatannya. Berapakah hasil pengukuran balok menggunakan jangka sorong berikut ini dalam sentimeter? Nah, ini ditulis sama kalian ya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita lanjut, sekarang adalah yang ketiga, mikrometer skrup. Digunakan untuk mengukur diameter luar dan tebal suatu benda. Memiliki skala terkecil adalah 0,01 mm. Jadi ini yang memiliki skala terkecil paling teliti. Dibandingkan mistar tadi 1 mm, kemudian kemudian jangka sorong 0,1 mm dan mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Jadi ini sangat presisi kalau untuk mengukur sesuatu yang sangat tipis. Nah, ini gambarnya ya.
Itu nanti gimana cara pakainya? Nah, nanti itu yang ini digeser-geser, ininya ini bagian ininya diputar, nanti ketika diputar ini bisa geser-geser. Nanti bendanya disimpan di sini. Nah, coba kita sekarang lihat ini ya. Gimana caranya? Nah, ini juga sama. Ada skala utama, ada skala nonius. Nah, yang ini adalah skala utama. Sementara yang ini adalah skala nonius. Skala utamanya ini dalam milimeter. Kalau gitu berarti gimana caranya? Nah, ini yang dilihat adalah antara skala utama dan skala nonius harus sejajar. Berarti yang mana? Ini, ya kan? Nah, ini sejajar di sini. Nah, ini terus maaf ke ini. Hapus. Kemudian ini kan ini ya. Nah, yang paling dekat ke skala nonius itu kan yang ini garisnya. Nah, yang itu tuh berapa? Kalau misalkan ini 0, ini 1, 2, 3, ini 4. Nah, berarti yang ada di bawahnya, kalau ini 3 kan ini 3,5, kemudian ini 4, berarti ini 4,5. 4,5. Ini satuannya adalah milimeter. Ditambah, nah nanti garis yang sejajar, yang mana? Yang ini, yang sejajar. Berapa tuh? Kalau ini 45, berarti atasnya 46. Ditambah 46 dikali skala terkecil dari tadi, mikrometer skrup berapa? 0,01. Nah, kenapa nggak diubah ke sentimeter? Karena memang ininya udah dalam milimeter. Berarti nanti ya, kalau kita selesaikan itu jadi 4, itu jadi 4,5 ditambah 46 kali 0,01, berarti 0,46. Nah, berarti berapa? 4,5 ditambah 0,46, 4,96. Ya, ini hasilnya adalah 4,96. Nah, sekarang kita lanjut ya. Berapakah hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup berikut ini dalam milimeter? Sama caranya kayak yang tadi, silakan kalian kerjakan di buku catatan saja. Kita lanjut ke alat ukur massa. Nah, massa ini alat ukurnya ada yang namanya neraca Ohaus ya. Batas beban yang diperbolehkan dalam menggunakan alat ini adalah 311 gram. Ketelitiannya adalah 0,01 gram. Nah, ini gambarnya, ini adalah neraca Ohaus yang neraca digital. Kemudian ini adalah neraca 2 lengan ya. Kemudian ini neraca 3 lengan, ini yang terakhir. Nah, yang neraca 3 lengan ini adalah neraca yang sering digunakan dalam praktikum fisika, kimia itu, atau mungkin juga biologi. Kok ini biasanya di pasar nih yang kayak gini. Kok ini yang lebih canggihnya sekarang ini yang dipakai. Nah, cuman kalau dalam fisika itu biasanya digunakan neraca yang ini. Jadi yang akan dibahas adalah neraca yang Ohaus 3 lengan. Cara membaca skalanya gimana? Gampang. Tadi kan kalau misalkan kita lihat ya, kalau kita lihat sebelumnya itu ada, nah lihat, jadi nanti bendanya itu disimpan di sini. Nah, nanti kan ini jadi berat ke sini ya. Nah, biar seimbang itu nanti di sini ada batu-batu gitu, ada pemberatnya itu bisa digeser-geser ke sini gitu. Pokoknya sampai jadi seimbang. Itu pemberatnya itu ada 3 tingkatan. Nah, nih lihat, ada 3 tingkatan. Misalkan yang ini, terus yang ini, yang kedua, terus ini yang ketiga. Nah, ini nanti cara bacanya gimana? Yang ini kan 300 gram yang paling bawah ya. Apa sih? Kenapa jadi gini?
Nah, ini yang bawah kan 300 gram ya. Yang ini adalah 40 gram dan yang ini adalah 5, berapa tuh? 5,8 gram. Jadi tinggal ditambah 300 sama 40 tambah 5,8. Jadi 345,8 gram. Ini cukup mudah ya. Kita lanjut. Ini berapakah hasil pengukuran benda menggunakan deraca 3 lengan berikut ini? Dalam gram ya, dalam gram. Tinggal ditambahkan nanti ini, tambah ini, dan ditambah dengan yang bawah. Gitu. Nah, yang terakhir adalah alat ukur waktu. Pastinya pakai stopwatch, bukan pakai jam ya. Kalau jam itu untuk melihat sekarang jam berapa, tapi kalau stopwatch itu fungsinya untuk menghitung berapa lama gitu, untuk mengukur lamanya waktu dalam suatu kegiatan. Stopwatch ada 2 jenis, ini adalah stopwatch yang manual, analog. Nah, yang ini adalah stopwatch digital. Udah selesai. Nah, silakan materi-materi yang tadi Ibu jelaskan kalian catat di buku catatan, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga dijawab ya, dan dicatat di buku catatan. Kemudian setelah itu kalian buktikan foto catatannya, cukup halaman pertamanya saja untuk di sekolahan.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari Ibu. Semoga belajarnya tetap semangat. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.